Dalam tutorial berikut kita akan melihat bagaimana caranya menggunakan aplikasi housekeeping yang ada di Front Office System Channel Manager Australia. Nah, langsung saja kita lakukan, lihat bagaimana caranya. Nah, yang pertama adalah kita menentukan status dari kamar-kamar ini. Apakah kamar-kamar ini kondisinya sekarang dalam kondisi kotor atau bersih atau dalam repair ataupun dalam kondisi sedang didandanin. Nah, untuk hal tersebut kita langsung saja cek dulu untuk di menu setting. Kemudian di menu setting ini kita klik, kita on-kan show housemate. Di sini kita lihat bahwa ada kotak yang pertama warna merah. Ini merah itu artinya kotor. Sedangkan ini ada kotak warna abu-abu. Warna abu-abu itu artinya sedang dalam kondisi maintenance. Sedangkan room yang tidak ada kotaknya itu artinya clean atau bersih. Nah, kemudian kita sebagai manajer memastikan apakah status-status ini sudah benar atau belum. Kalau memang belum benar, kita ke menu housekeeping, kemudian kita ke housekeeping overview. Nah, di housekeeping overview ini kita cross check room 1 dan seterusnya apakah kondisinya memang benar dalam kondisi kotor atau sedang dalam kondisi repair atau dalam kondisi sudah clean. Nah, kalau misalnya ada room-room yang belum sesuai, kita perbaiki dulu. Misalnya kalau yang dirty ini ternyata harusnya sudah bersih, kita klik clean, kita save. Nah, kalau ada yang repair atau rusak, kita klik ke dalam repair ataupun sedang perbaikan, kemudian kita save. Atau ada juga dalam status inspect. Nah, kita coba lihat di sini tampilan dari status dari warna-warna ini. Yang pertama dirty, warna merah. Kemudian warna hijau, clean. Warna biru sedang di-inspect. Sedangkan abu-abu ini dalam proses repair. Dan ini sedang didandani atau di make up. Nah, kemudian bagaimana proses dari penggunaan housekeeping ini? Jadi di housekeeping ini nantinya ada akun yang bertugas sebagai housekeeper. Nah, ketika housekeeper melakukan tugasnya, maka kita pertama tentu saja membuat akun untuk housekeeper ini ya. Jadi kita bisa ke menu setup, kemudian ke user staff management. Kemudian kita tambahkan misalnya untuk Ajis ini dia bertugas sebagai housekeeper. Jadi bisa kita edit, kita klik di sini housemate. Kemudian kalau kita ada biaya-biaya bisa kita sesuaikan di sini. Misalnya ini sifatnya, ini biasanya adalah untuk Australia, untuk luar negeri ya. Jadi per day kalau mau kita sembarang aja tidak masalah sih. Misalnya Indonesia rate per pay-nya per hours atau per day ya. Kemudian kita save. Nah, kemudian dia nanti setelah login si Ajis ini, dia akan kita bisa sebelumnya kita atur dulu untuk setup right si Ajis ini. Bisa saja kita hanya atur agar dia hanya di bagian housekeeping saja. Jadi di debug ya. Jadi di debug dan di debug, kemudian di housekeeping task saja. Jadi yang lain kita no-kan sesuai dengan kebutuhan dan tugas dari staff ini, kemudian kita save. Nah, kemudian ketika si housekeeping ini masuk ke sistem, maka dia akan ke menu housekeeping task. Nah, di housekeeping task ini dia akan melihat sebaiknya juga menggunakan menggunakan cellphone ya. Jadi di cellphone itu nanti akan kelihatan kalau dia sedang membersihkan one bedroom villa, atau kita contohkan saja one bedroom villa 1, kemudian dia mulai melakukan proses pembersihan, cleaning. Jadi dia klik ini, tanda segitiga ini klik, kemudian dia pilih status yang akan diselesaikan yaitu misalnya clean, kemudian klik start. Nah, ketika dia selesai membersihkan, sudah selesai tugasnya, kemudian dia bisa klik stop.
stop di sini, maka statusnya clean. Nah, untuk hotel-hotel tertentu itu bisa saja harus diinspek ulang. Maka untuk menginspek ulang ini nantinya account manager yang akan melakukan update di housekeeping overview. Jadi yang clean ini, clean room 1 clean ini itu mungkin harus diinspek ulang atau bisa langsung tamu masukkan sesuai dengan standar dari hotel-hotel masing-masing. Kalau diinspek berarti si staff manager harus melakukan inspeksi. Nah, kemudian diinspek. Kemudian untuk inspeksinya ke housekeeping task. Nah, kemudian ke housekeeping overview lagi. Kemudian kalau sudah diinspek, ini berarti bisa sudah benar-benar clean. Kemudian kita bisa save. Nah, selanjutnya kita lihat penggunaan sistem ini di handphone, di aplikasi. Kemudian setelah staff login ke sistem, bisa ke menu dashboard, kemudian ke housekeeping. Nah, di housekeeping ini akan terlihat dari status-status yang kamar yang ada, misalnya dirty, clean, ataupun sedang repair. Maka si staff housekeeper ini adalah memastikan room-room mana yang harus dibersihkan. Jadi dia langsung bisa klik di bagian dari room yang ada tulisan dirty, kemudian dia klik clean. Kemudian kalau memang ada komen bisa ditambahkan komennya. Kemudian dia start untuk membersihkan. Nah, dia melakukan proses cleaning pada saat setelah memencet klik start. Kemudian kalau memang sudah selesai, maka dia bisa kembali melakukan klik room yang dirty tadi. Kemudian dia bisa klik nyen timer. Kemudian bisa pilih status kalau memang ada yang harus ditentukan. Nah, ini terlihat bahwa statusnya sudah clean. Nah, kemudian di menu housekeeping ini ada juga housekeeping checklist. Housekeeping checklist ini adalah diantaranya berkaitan dengan pembersihan benda-benda yang ada di dalam ruangan kamar tersebut dan jadwal pembersihan di tempat-tempat tertentu. Karena mungkin untuk tempat-tempat tertentu yang ada di dalam ruangan itu tidak perlu harus dibersihkan setiap saat. Namun demikian kadang-kadang perlu dibersihkan dalam waktu-waktu tertentu. Jadi coba kita lihat ini misalnya contoh checklistnya. Nah, kemudian di menu ini juga ada housekeeping time. Housekeeping time ini fungsinya untuk melihat berapa lama pembersihan sebuah kamar tertentu oleh user tertentu. Nah, ini hanya untuk melihat efektivitas dan efisiensi dari staff-staff tertentu saja. Nah, demikian penggunaan sederhana dari aplikasi housekeeping ini. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa menghubungi kami setiap saat.